Beginilah detik-detik kebakaran yang menghanguskan rumah seorang warga di Jalan Gunung Mambuililing, Kelurahan Watang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Api dengan cepat membesar dan melalap seluruh bangunan rumah. Warga dan petugas berusaha memadamkan api. Sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran akibat kelalaian pemilik rumah yang membakar sampah di halaman dan lupa mematikan sisa pembakarannya. Sehingga api dari sampah yang dibakar tertiup angin dan membakar rumah. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Jainal melaporkan. Ratusan emak-emak berebut nomor antrian pembagian bantuan langsung tunai. Kalah dari Rans Nusantara, ribuan supporter Persebaya mengamuk di stadion. Halo, selamat malam pemirsa. Masa di sejumlah daerah unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Bersama saya Fazila Karonisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa di Lampung Kamis pagi berlangsung ricuh. Mahasiswa yang kesal karena tidak diizinkan masuk gedung DPRD Provinsi Lampung merusak barikade kawat berduri yang menghalangi mereka. Aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Hingga siang harinya, unjuk rasa ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Memanggil ini masih terus berlangsung. Mahasiswa masih terus melakukan negosiasi dengan polisi agar dapat menyampaikan aspirasi mereka dan menemui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di depan pintu gerbang DPRD Provinsi Lampung. Ribuan buruh dari berbagai daerah juga turun ke jalan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Buruh mengancam akan menggelar unjuk rasa lebih besar bila tuntutan mereka tidak ditanggapi pemerintah. Ribuan buruh dari sejumlah perusahaan yang tergabung dalam Aliansi Buruh Purwakarta turun ke jalan. Buruh long march dan mendorong sepeda motor mereka di sejumlah jalan protokol menuju kantor Bupati Purwakarta. Pada sejumlah titik massa berhenti dan menutup jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka. Aksi unjuk rasa dilakukan sebagai protes kenaikan harga bahan bakar minyak. Kenaikan BBM berdampak pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok hingga menyulitkan masyarakat. Turunkan harga BBM, turunkan harga barang-barang pokok kebutuhan, serta kemudian yang kedua, tolak Omnibus Law. Tahun ini harus naik upah, karena 2 tahun sudah Omnibus Law BP 36 membuat kami tidak naik upah. Dan yang ketiga tentunya kita minta upah tahun 2023 naik 10-13% atau mungkin lebih, tergantung nanti situasinya. Di Cimahi, Jawa Barat, massa buruh berjalan mengelilingi jalan protokol dan membagikan selebaran sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Aksi menolak kenaikan harga BBM sempat memicu kemacetan arus lalu lintas di jalur Cimahi menuju kota Bandung. Massa buruh akan melanjutkan unjuk rasa hingga tuntutan mereka didengar pemerintah. Dari Purwakarta dan Kabupaten Bandung, Irwan Saputra, Yuwono, iNews melaporkan. Unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM juga berlangsung hingga malam hari di depan kampus Universitas Muslim Indonesia. Dalam aksinya, mahasiswa menutup Jalan Urip Sumiharjo, Makassar. Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM digelar mahasiswa di depan kampus Universitas Muslim Indonesia.
Dalam aksinya, mahasiswa membawa keranda dan memblokade ruas Jalan Urip Sumiharjo Makassar sejak petang hingga malam hari. Kendaraan yang melintas harus berputar arah untuk menghindari kemacetan panjang. Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM juga dilakukan di kawasan Patung Kuda, Jakarta yang diwarnai kericuhan. Polisi mengadang mahasiswa saat berusaha mendekat ke Istana Negara, memicu terjadinya aksi saling dorong. Insiden berawal saat massa berusaha menerobos barikade polisi untuk bisa mendekat ke Istana Negara, namun digagalkan polisi hingga aksi saling dorong tak terhindarkan. Dalam aksinya, massa yang tergabung dari elemen mahasiswa Indonesia ini mendesak Presiden Joko Widodo segera mengembalikan harga BBM bersubsidi seperti semula. Aksi yang direncanakan digelar di depan istana tidak berhasil lantaran massa tidak bisa menerobos penjagaan petugas. Sementara ratusan emak-emak di sejumlah daerah berebut antrian pembagian BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Mereka rela antri dan berdesakan demi dapat bantuan di tengah situasi ekonomi yang terdampak kenaikan harga BBM. Ratusan emak-emak di Desa Lewisadeng, Kecamatan Bogor, Jawa Barat, saling dorong dan berebut masuk kantor desa untuk mendapat antrian terdepan pembagian bantuan langsung tunai atau BLT BBM. Mereka mendapat jatah Rp300.000 untuk 2 bulan. Bantuan ini diberikan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Sementara di Padang, Sumatera Barat, ratusan emak-emak berebut nomor antrian pembagian BLT BBM. Terlebih, ini menjadi pembagian BLT BBM perdana di Kota Padang. Mereka mendapat bantuan uang tunai Rp300.000 yang akan digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari. Namanya keluarga kecil ya butuh lah. Keadaan kayak gini gimana gak butuh orang kan, serba naik. Makanya ya maulah bisa desak asal dapat sembako kami. Meski pencairan BLT BBM sudah digelar, namun pelaksanaannya belum rata. Hal ini menimbulkan keprihatinan dari Partai Perindo. Pemerintah diminta memperbarui data penerima dan pengawasan agar penyaluran BLT BBM lebih tepat sasaran. Kami Partai Perindo menyarankan kepada Kementerian Sosial untuk sesegera mungkin memodernisasi data. Data dimodernkan terus, ada pembaharuan data terus-menerus, lalu pengawasan penyaluran harus diperketat. Pengawasan penyaluran untuk BLT khususnya yang BBM itu diperketat supaya merata dan tepat sasaran. Penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi harus diawasi dengan ketat agar penyimpangan tidak lagi terjadi dan bantuan bisa terserap serta sampai pada masyarakat yang berhak menerimanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek gudang penimbunan BBM jenis solar di Asahan, Sumatera Utara. Petugas menemukan 3 ton solar dan amankan 4 tersangka. Gudang penyimpanan yang terletak di Kecamatan Aik Ledong, Asahan, Sumatera Utara digerebek Satreskrim Polres Asahan. Di dalam gedung polisi mendapati belasan drum berisikan BBM solar dengan berbagai ukuran. Total solar yang ditimbun mencapai 3 ton. 4 tersangka penimbunan diamankan dan langsung dibawa ke Polres Asahan. Setelah didalami ternyata ditemukan di gudang CV MJS milik TSK FN yang berada di Kecamatan Aik Ledong, Kabupaten Asahan. Dan di situ sudah ada tersangka-tersangka yang lain yaitu BS, AS, dan UP. Dalam aksi penimbunan yang dilakukan para tersangka, pelaku menggunakan sebuah truk untuk mengisi BBM dan kemudian menyulingnya di dalam drum jerigen yang ada di dalam gudang. Polisi menjerat para tersangka dengan Undang-Undang Migas Pasal 54 Nomor 22 Tahun 2001 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.
Dampak kenaikan harga BBM beratkan nelayan di Pacitan, Jawa Timur. Ratusan nelayan pun terpaksa berhenti melaut karena tidak kuat membeli BBM. Ratusan perahu kecil milik nelayan bersandar di Pelabuhan Tamperan Pacitan. Sejak 2 minggu terakhir, nelayan tak lagi melaut karena biaya membeli bahan bakar tidak sebanding dengan hasil tangkapan. Nelayan perahu kecil menggunakan mesin berbahan bakar Pertalite. Saat harga Pertalite naik menjadi Rp10.000 per liter sangat memberatkan. Agar tidak terus merugi, nelayan lebih memilih berhenti melaut. Saya kalau BBM Pertalite ini naik memang nelayannya berat sekali. Tidak cuma berat, memang berat sekali. Karena harganya Pertalite ini sudah naik. Para nelayan berharap agar pemerintah menurunkan harga BBM. Jika harga BBM tetap mahal, nelayan kecil akan menganggur karena tidak sanggup membeli BBM. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil mewah menabrak tiang baliho di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Tiang baliho ambruk dan mobil ringsek. Sebuah mobil mewah tersangkut di trotoar dan merobohkan tiang baliho di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Mobil mewah ini mengalami rusak setelah menabrak tiang baliho yang terbuat dari besi. Tidak ada korban jiwa, pengemudi mobil yang diperkirakan sudah berusia 60 tahun berhasil selamat dari kecelakaan. Posisi mobilnya kan dari arah sana tuh, mau jalan, cuman kayak sih belok nggak dapet, terus dia nabrak itu. Mau belok ke arah Sunter berarti? Dia mau belok ke arah Sunter, mungkin dia beloknya nggak dapet. Terus jadi naik terus nabrak baliho itu. Saat ini, kasus kecelakaan tunggal dalam penanganan unit Laka Lantas Satwil Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Sementara 1 orang tewas dalam kecelakaan beruntun di Klari, Karawang, Jawa Barat. Kecelakaan melibatkan 1 mobil dinas kepolisian. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Gintung Karta, Klari, Karawang, Jawa Barat. Kecelakaan melibatkan 4 kendaraan, diantaranya 1 mobil pick-up, 2 sepeda motor, dan 1 mobil dinas kepolisian. Akibat kecelakaan ini, seorang pengendara motor meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 2 lainnya mengalami luka ringan. Peristiwa bermula saat mobil pick-up berusaha mendahului mobil dinas kepolisian yang sedang berpatroli. Bukannya mengerem, pengendara pick-up justru salah menginjak pedal gas hingga menabrak 2 sepeda motor yang berada di belakang mobil patroli. Kenapa Pak? Tadi ada tabrakan Pak ya? Tadi kayak tabrakan beruntun. Mobil kolbak mau buah-buahan, terus motor meninggal 1. Itu korban masuk ke dalam mobil atau gimana? Ya, masuk ke dalam mobil. Kelindes Pak ya? Kayaknya. Terus ada korban yang itu berapa orang Pak? Banyak sih, lebih dari 4 Pak. Itu dari arah mana sih Cikampek kok mau ke Kerawang itu motor? Arah Kerawang semua. Oke. Kang, punten kan nama Kang siapa Kang? Oma ya? Iya. Semua korban luka telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Dituduh sebagai hacker Bjorka, pemuda di Cirebon dan Madiun berurusan dengan polisi. Selengkapnya akan hadir usai jeda.